Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita menjadikan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan salat zuhur berjamaah di tempat yang penuh berkah ini. Amin. Salawat selalu bertakan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, yakni habibina wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina yahmiduna minaz zulumati ilan nur wa kadzalika siratal mustaqim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan bacakan sebuah hadis. Berikut penjelasannya tentang sebuah adab dari hadis dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadisnya yang ke 1206. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadah hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Yang artinya adalah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Yarhamkallah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Bersabda, apabila salah seorang di antara kamu makan makanan, maka janganlah ia membasuh tangannya sebelum ia menjilatinya atau menjilatkannya pada orang lain. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya setiap makanan nih, kita habis makan makanan pokok ya, atau makan ringan, usahakan jangan dulu dicuci tangan, dijilat dulu sampai bersih. Itu anjurannya, itu sunnahnya ya, sampai bersih baru setelah itu langsung cuci tangan. Itu jadi siapa tahu masih ada keberkahan yang tersisa di tangan-tangan kita, di sela-sela jari-jari kita. Kalau misalnya kita nggak mau, boleh teman kita yang jilatin. Iya. Nih, misalnya Taufik makan, habis makan makanan, makan apapun, makan geprek. Bang Rois, jilatin dong. Nah, lu minta tolong ke teman lu sampingnya, jelatin dong. Tapi kan sekarang enggak ya, enggak bakal mau lah. Ya. Itu boleh. Ini hadisnya ada. Oh, serius? Iya. Atau menjelaskannya pada orang lain. Ya. Itu hadisnya. Jadi boleh. Kalau ini adalah suatu anjuran ketika memang kita lagi makan, itu makanan itu harus habis. Jangan sampai tersisa. Karena kalau misalnya masih ada sisa, itu jadi mubah. Mubazirin akan ikhwani syaiton. Bahwasanya mubazir itu atau menyisakan makanan atau berlebihan itu merupakan saudara dari syaitan. Hadis lain menjelaskan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallimu as-saghir 'alal kabir wal mar'u 'alal qaid wal qalilu 'alal kasir, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil muslim war raqibu 'alal mashi. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, bersabda, hendaklah salam itu diucapkan yang muda kepada yang tua. Ketika kita jalan ada yang tua, hendaknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu.
idza laqitani yatasafahani ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Ketika kalian bertemu dengan muslim yang satu dengan muslim yang lain, maka hendaknya untuk yatasafahani, untuk bersalaman. Mudah-mudahan ketika salaman itu dosa kita akan terampuni. Amin. Kemudian yang berjalan kepada yang duduk, ya jadi kita ketika ada yang duduk, kita jalan di depan dia atau di samping dia, hendaknya untuk memberikan salam. Gitu. Dan yang sedikit kepada yang banyak. Bila mana kita ada kelompok pemuda yang lagi nongkrong di pos kamling, kita lewat, hendaknya kita untuk menyapa. Ya punten atau enggak salam. Ya, sampurasun, itu tentang adab. Jangan main selonong boy. Ini nih bahkan ini udah jarang dilakuin sama orang sekarang. Ya, macamnya si Rehan nih songong bocah. Ya, jadi bocah-bocah sekarang itu emang mungkin dari kacamata saya sendiri itu kurang etikanya kurang apa ya, kayaknya rasa sopan santun itu udah hilang, udah semakin tipis. Apalagi yang umuran SMA atau SMK, yang SD aja sekarang udah pada songong, pada ngelinjak, karena itu dibiarin. Jangan hal yang benar harus dibiasain, kemudian hal yang biasa jangan dibenerin, gitu. Dan yang sedikit pada yang banyak, atau dalam riwayat Muslim, dan yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan. Ketika kalian mengendarai kendaraan motor, sepeda ataupun mobil, hendaknya untuk menyapa kepada orang yang lagi berjalan kaki. Ya, memang kelas. Nah, begitulah tentang adab-adab tadi. Mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya. Itu kan sunahnya kalau kita habis makan sebelum cuci tangan dijilat nih. Ya. Nah kalau misalnya ketika kita makannya itu di tempat umum, Baru mau nanya itu. di tempat umum, ya kalau orang tahu oke lah dia memahaminya. Tapi Banyak ketika kata. orang itu tidak tahu tentang akan hadis itu, pasti dia bisa mengatakan, Ih, jorok. nah, bagaimana kan? Ih, cakingan. Menyikapinya. Ya. Menyikapinya ya. Ini kan sunnah. Tentunya sunnah kan sudah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah. Nah, kalau misalnya ya namanya orang hidup mah ya ada nih ceritanya gini. Ketika ada suami istri, misalnya Bang Cemen sama istrinya bawa seekor kuda atau keledai. Bawa keledai nih. Keledainya enggak dinaikin. Dia cuma berdiri aja, berdua berjalan kaki. Dituntun si keledainya. Ketika si Bang Cemen naik, orang ini kok suaminya egois banget sama istrinya dibiarin jalan kaki, dia naik keledai atau naik kuda. Giliran Bang Cemen turun, istrinya naik ke kuda. Ada lagi yang ngomong, ini istri kok ngelunjak banget, dibiarin begitu aja. Suaminya disuruh jalan kaki, dia malah enak-enakan di atas kuda atau keledai tadi. Ketika dua-duanya naik, ini mah orang gak punya kasihan amat sama binatang ini. Ya jadi itu perumpamaannya, kalau kita mau bertindak sekalipun, pasti ada aja orang yang nyinyir, yang gak suka gitu. Kalau misalnya itu sudah menjadi memang sih kesannya ya, orang itu melihatnya jorok atau segala macam. Tapi kan itu sunnah. Kalau misalnya itu dipraktekkan lebih baik, dianjurkan untuk dipraktekkan, begitu. Lebih diutamanya untuk dipraktekkan. Kalau misalnya kita ya cuek aja sih, kalau misalnya orang bawa pandangan mau kayak gimana, gitu. Boleh nggak kita menampol orang tersebut? Nampol? Ya jangan lah, kan kita ada hak juga, ada undang-undang juga. Main tampol-tampol aja ya jangan. Ya karena kan kita udah
dasar negara kita kan adalah hukum. Ya, hukum. Oke. Bol 2 juta. Tadi pisung lebih mahal daripada harga makanan ya. Iya. Langsung kan. Iya. Dan kalau misalkan makanan di India kan tuh kalau dibujak-bujak gitu kan tuh sikapnya kayak gimana kan? Sikapnya. Lu lagi makan? Enggak, kita beli tuh. Iya. Oh, lu pernah? Oh, itu mah kayak orang India ya. Iya, orang India tuh kayak gimana? Iya, itu kan jauh dari kata steril ya. Itu nasi rames. Enggak, kan kita kan bisa ngelihat dalil itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Kita nggak usah pembuktian dari hadis, kita dari nalar aja udah kelihatan. Ya dari nalar aja orang nggak steril, kita juga yang mau makan gimana gitu, mikir 2 kali. Nggak usah repot-repot nyari hadis. Kita dari penalaran aja udah ketalar. Begitu. Orang udah tangannya, kukunya hitam-hitam semua, makan comot-comot aja tanpa ada Garuk ya. iya garuk. Kadang sini. Nguping, apa nggak? Ngupil, korek-korek kuping. Keteknya basah. Ngambil, mantap banget dah itu. Ya, orang perindapan banget kayak gitu. Maaf. Ya jadi kayak itu. Emang boleh Tapi kalau darurat kayak gimana? Ya darurat juga kan harus steril juga Bang Cemen, karena kan setiap makanan kita kan makanan yang akan kita makan kan itu kan jadi daging, jadi apa namanya? Jadi daging, jadi keberkahan. Ya kalau misalnya makanannya nggak steril ya kita juga masa ya mau kita rela sih tubuh kita dimasuki hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mungkin dari makanan baik, tapi kan caranya itu keadaan kotor atau bekas megang bola atau apa segala macam kan kita nggak tahu. Paling harus steril dulu Bang, gitu. Karena kan at-tahuru satrul ilman. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Gitu. Tentang